Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Kampus Indonesia bersama saya Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di bulan puasa 1444 Hijriah tahun 2023 dan saat video ini direkam udah masuk ke hari ke-7 ya. Jadi 10 hari pertama udah bentar lagi udah mau habis ya. Buat teman-teman yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa banyak berbuat kebaikan, seperti tadarus Quran, kemudian bersedekah, kemudian dan lain-lain. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya mau berbagi cerita. Akan ada dua hal. Yang pertama tentang bagaimana pengalaman saya berkorespondensi dengan orang luar negeri gara-gara kampus Nesia. Dan nanti saya akan juga berbagi tentang PayPal ya. Akhirnya ada saldonya dan pengalaman bisa ditransfer ke rekening bank lokal gitu. Dan ya mungkin ini untuk sebagian orang sesuatu yang norak karena mungkin bisa saja sesuatu yang sepele, tapi ya kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu ada teman-teman yang sedang mencari informasi tentang apa yang mau saya sampaikan, dan saya berpikir nggak ada salahnya berbagi hal-hal yang sederhana dan simpel maupun sepele, karena tiap orang itu selalu punya pengalaman pertama untuk hal apapun, jadi it's okay ya. Yang pertama, di bagian pertama yaitu tentang bagaimana pengalaman saya berkorespondensi dengan orang luar negeri lewat email ya, gara-gara kampus Indonesia. Jadi sejak mungkin tahun 2019 mungkin ya, pertama kali itu kalau saya nggak salah ingat. Kemudian mulai masif di tahun 2020 dan 2021 ketika traffic kampus Indonesia itu udah naik. Jadi kalau dulu itu kalau di page view itu sehari itu mungkin ya ratusan dalam artian 100 lebih dikit itu udah bagus. Tapi itu page view ya. Jadi berbeda dengan traffic dari mesin penelusuran dari Google. Jadi kalau itu yang terlihat di dashboard blogspotnya, kalau di dashboard search konsolnya itu beda lagi. Biasanya itu kisaran perbandingannya itu sepertiga. Jadi kalau di katakanlah di blogspotnya itu page view-nya itu 300 misalnya, maka kurang lebih organic monthly traffic harian dari mesin penelusuran yaitu Google itu mungkin sekitar 100 gitu. Jadi itu yang disebut organic apa istilahnya, organic visitor ya. Traffic organiknya sepertiga dari yang tampil di uh, page view dashboardnya Blogspot. Nah kalau hari-hari ini itu alhamdulillah udah rata-rata 12.000 sampai 17.000, dan biasanya kalau page view-nya segitu, trafficnya itu kisaran di angka 4 ribuan. Jadi nanti per bulan itu monthly traffic organic trafficnya itu sekitar 120-an ribu gitu. Nah, ketika mulai naik, mulai rame itu ternyata di notice sama orang luar negeri gitu. Dan ini berbagai macam gitu. Dan jujur, pertama kali saya dapat email dari orang luar negeri dan berbahasa Inggris itu, satu yang terfikirkan di benak saya itu adalah ini penipuan atau scam gitu. Mau bisa aja kan orang mau ngehack atau mau punya, pokoknya negatif thinking lah gitu. Yang kedua itu juga ada mental block ya ketika mau balas email karena mereka pakai bahasa Inggris gitu. Tapi sejak uh, ya berarti mungkin efektif mungkin tahun lalu, mungkin pertengahan saya mulai mulai memandang serius setiap email dari luar negeri berbahasa asing yang masuk, dan itu ada beberapa kategori gitu. Satu,
mereka itu adalah pemilik website atau aplikasi yang sejenis dengan konten yang kami tulis di Kampus Nesia. Jadi Kampus Nesia itu kan punya beberapa konten yang sifatnya itu listing. Jadi misalkan yang paling rame misalkan itu kita bikin listing tentang website penyedia template PPT gratis misalkan. Kemudian video editing online gratis. Kemudian aplikasi dan website untuk membuat invoice generator gratis gitu. Terus apa lagi ya? Ya apa ini PDF editing dan segala macam. Nah, jenis email yang masuk itu biasanya dari pemilik aplikasi atau website serupa, tapi dia belum masuk. Nah, dia pengen memasukkan websitenya itu di dalam daftar yang kita bikin gitu. Tentu saja kita layanin dan boleh gitu setelah kita cek ternyata mereka beneran punya website itu kita masukin. Ada beberapa yang sekedar mengucapkan terima kasih karena website atau aplikasi mereka udah dimasukin ke listing kita. Ada juga yang memberikan fasilitas misalkan kita dikasih akun premium selama 1 tahun. Ada juga yang barter, jadi mereka minta dimasukin backlinknya, nanti kita dikasih backlink di website mereka gitu, jadi tukeran gitu. Atau kalau enggak kita dikasih konten, nanti minta ada backlink ke mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis-jenis dari content writer juga atau blogger. Jadi istilahnya itu kalau dalam dunia blog kan kita ada guys host ya, guys blog ya, kok guys host. Guys blog. Jadi kita menulis sebagai penulis tamu di website atau blog orang lain. Nah, nanti kita itu satu untuk reputasi kita. Yang kedua nanti kalau kita dikasih backlink ke website kita maka akan menaikkan domain authority dan page authority blog dan website kita gitu. Nah, biasanya nih ya saya sih lebih suka mereka yang pakai konten bahasa Inggris gitu. Tapi ada beberapa yang trying untuk bikin konten dalam bahasa Indonesia. Ada yang bagus tapi banyak juga yang ya karena mereka pakainya itu kayak translate gitu jadi bahasa Indonesianya itu nggak enak dibaca gitu. Nah, kalau kayak gitu butuh effort banget buat ngedit atau biasanya saya tolak, saya minta yang pakai bahasa Inggris saja. Nah, nanti mereka minta link ke website mereka. Dan guys blog ini bagus untuk dilakukan ya kita sesama. Saya juga 2 kali lah setidaknya udah coba, mungkin 3 kali juga ya, menulis untuk website lain nanti kemudian minta dikasih backlink gitu. Itu kemudian kenapa orang-orang luar negeri ini kok pengen dapat backlink atau pengen guys blog ke website kampusnesia.co.id? Ya satu karena domain authority dan page authority-nya itu bagus karena mereka ternotis gitu ya untuk kata kunci tertentu. Jadi nggak cuma dari Indonesia saja tapi dari luar negeri. Dan beberapa kita kan tahu ya beberapa jenis ekstensi domain itu kan bagus untuk backlink. Salah satunya adalah yang beda negara. Jadi kalau kita orang Indonesia, kalau kita dapat backlink dari website katakanlah .us atau JPN Jepang atau mana itu kan bagus ya. Nah, mereka tuh sebenarnya ngincer itu karena kita kan pakainya .co.id gitu. Yang kedua bahasa. Jadi kalau kita dapat backlink dari kata kunci bahasa lain, katakanlah kalau kita Indonesia berarti dapat dari negara seperti yang berbahasa Inggris atau bahasa Jepang itu juga bagus atau Korea. Nah, mereka tuh pengen dapat kata kunci dari website atau blog yang berbahasa Indonesia. Itu beberapa alasan kenapa mereka pengen dapat backlink atau pengen jadi guys blog di website Kampus Nesia. Kemudian yang ketiga nih yang menarik adalah mereka yang pengen ngiklan. Dan jujur ini pengalaman pertama kali itu kalau nggak salah bulan September atau Oktober tahun 2022 kemarin. Pertama kali saya dihubungi orang dari luar negeri yang sama, jadi dia itu punya website untuk membuat template CV ya, CV, dan kita punya artikelnya tentang kumpulan website untuk bikin CV. Nah, dia pengen websitenya itu masuk di artikel itu.
Nah, nanti dia nyebutin anchor tag-nya apa gitu. Kemudian nanti backlink-nya apa gitu. Nah, waktu itu pertama banget saya itu ngasih penawaran itu, dia nanya berapa bayarnya. Saya bilang 100 dolar. 100 dolar itu berarti kalau rupiah sekarang itu 14.500, berarti sekitar 1,4 juta ya, 4 juta, 1.450.000 gitu. Dia nawar, mohon maaf saya baru mengembangkan website ini, saya tidak mampu kalau membayar dengan nominal segitu. Bagaimana kalau nominalnya diturunkan, budget saya 40 dolar gitu. Ya saya sebenarnya senang-senang aja ya, nggak masalah gitu. Nah, cuman yang jadi kendala adalah pembayarannya, karena sebelumnya juga banyak yang nawarin kayak gitu dan kita nggak sampai deal karena problem di pembayaran. Saat itu saya selalu kekeh bahwa saya minta ditransfer lewat bank lokal gitu, bank yang ada di Indonesia. Dan tentu saja kan kalau untuk masyarakat internasional, mentransfer pakai bank lokal di negara masing-masing itu kan effort banget ya, itu barrier banget gitu. Akhirnya banyak nih yang udah diskusi panjang harga konten segala macam, akhirnya nggak jadi karena problem di payment gateway-nya atau sistem pembayarannya. Nah, akhirnya si orang ini tuh menyarankan saya bisanya pakai PayPal gitu. Pasti kamu harusnya punya dong PayPal gitu, dia bertanya gitu ya. Ya, kemudian saya ingat-ingat saya tuh sebenarnya pernah bikin PayPal. Karena waktu itu tuh kalau nggak salah kan dulu kalau daftar SN tuh harus pakai PayPal. Jadi saya pernah bikin gitu. Cuman nggak pernah aktif karena nggak pernah aktif dan nggak ada saldonya juga. Bahkan kalau nggak salah tahun lalu itu PayPal tuh bikin promo gitu. Kita dapat bonus tuh kalau nggak salah 10 dolar apa ya. Itu berarti sekitar 145.000 gitu. Gratis kita diklaim gitu. Dan tiap kali dapat email dari PayPal tuh ya nggak pernah tak perhatiin, nggak pernah saya ambil juga karena ya merasa nggak ini aja, apa nggak butuh aja gitu. Dan waktu itu kenapa saya nggak serius bikin PayPal, karena berpikir itu kira-kira beneran saldonya bisa ditransfer ke bank lokal Indonesia apa enggak sih gitu ya. Kalau enggak kan ya ya ngapain gitu ya. Akhirnya karena ada momentum orang luar negeri yang mau bayar pakai PayPal itu, saya coba aktifin lagi. Alhamdulillah emailnya ketemu, pakainya email yang mana. Kemudian saya coba login, forgot password, kemudian berhasil masuk. Dan itu nanti ada settingan, ada 5, salah satunya itu yang belum tentang apa kartu kredit ya, saya nggak masukin karena nggak punya kartu kredit. Tapi 4 tahap lainnya salah satunya dihubungkan dengan bank lokal itu berhasil gitu. Nah, dan waktu itu saya karena saya nggak tahu, jadi saya nanya ke teman kuliah saya yang lebih dulu akrab dengan PayPal, karena seingat saya sejak dari kuliah udah sering jual beli di Amazon sama eBay gitu. Saya nanya gimana cara ngaktifinnya, kemudian apa namanya, bahkan cara transfernya. Jadi kalau kalau kita mau transfer antar bank itu kan ada itu ya nomor rekeningnya, atau pakai QRIS itu bisa pakai link, atau Kris itu ada QR code-nya, atau kalau pakai virtual account itu ada kode nomornya gitu kan. Nah, kalau PayPal itu ternyata pakainya adalah email kita. Wah, norak banget ya. Saya baru tahu itu. Kemudian oke, saya kasih email PayPal untuk pembayarannya, dan harap-harap cuma sebenarnya kira-kira beneran ditransfer apa enggak gitu. Tapi pekerjaannya udah saya lakukan. Dia minta di add apa namanya websitenya dan dikasih linknya, udah saya kerjakan. Dan berselang beberapa jam itu beneran ada notifikasi masuk dari PayPal kalau ada dana masuk 40 dolar. Waktu itu dilebihin ya, 40 dolar berapa gitu, 42 dolar kalau nggak salah. Oh, saya seneng banget dong gitu ya. Nah, tapi di apa namanya di PayPal-nya itu ternyata saldonya itu tertahan, karena ini saya waktu itu juga panik ya, kenapa tertahan gitu ya. Kemudian saya hubungin lagi teman saya itu, kok saldonya belum masuk ya gitu kan. Terus dijelaskan kalau ya kalau transaksi pertama mungkin ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Salah satunya verifikasi tadi itu, bank lokalnya sama nomor HP kalau nggak salah waktu itu. Terus nanti ya itu emang ditahan, dan baru bakal
Intinya kita nggak perlu ngapa-ngapain, tunggu aja sampai 20 hari kerja, nanti kalau tidak ada hal yang mencurigakan nanti bakal diteruskan dananya gitu. Itu ya udah, saya saya ini aja apa namanya, diemin aja gitu, dan beneran ternyata setelah 21 hari itu saldonya masuk gitu. Nah, dan juga ada pengalaman lucu teman-teman. Jadi waktu itu saking saya nggak taunya itu, uh, apa namanya, dananya itu tadinya mau mau saya apa ya, transfer atau gimana gitu. Tapi intinya itu justru malah saya balikin ke orangnya gitu, ke apa yang mengirimkan itu, namanya Michael, orang orang mana ya, saya kok lupa, orang negaranya saya lupa ya. Nah, akhirnya saya hubungin lagi lewat email gitu. Sorry, Michael, uh, saya membuat kesalahan, dananya saya transfer balik, bisa minta tolong nggak itu dibalikin lagi gitu. Alhamdulillah orangnya baik ya, walaupun saya nggak tahu wajahnya seperti apa. Akhirnya dana itu dikembalikan lagi setelah 21 hari, baru benar-benar masuk ke saldo kita. Itu pengalaman pertama. Kemudian pengalaman kedua itu dapat lagi backlink, tapi nggak segede yang pertama. Dia bilang budget saya cuma $20, kira-kira bisa apa enggak. Saya bilang oke, bisa, nggak apa-apa. Jadi saya terima dan dapat $20. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi, oh ini lumayan. Jadi mereka waktu itu bertanya segala macam, dan dia langsung nyebut budget. Saya punya anggarannya $50, kira-kira kamu mau apa enggak gitu. Oke, enggak apa-apa ya. Ya karena sebelumnya aja cuma 40 sama 20 ya, masa ini 50 enggak saya terima kan gitu. Ada akhirnya deal, dan dia transfer lewat PayPal gitu. Jadi waktu itu sampai awal tahun kemarin itu 2023 saya punya saldo seratusan, sorry, 40 sama 20 60, berarti sekitar 110-an dolar lah ya, hampir 118 kalau nggak salah, $118. Tapi belum saya coba tarik ya, karena ya saya pikir buat apa, belum butuh gitu, ya udah biarin di situ aja gitu. Kemudian saya nanya lagi ke teman saya yang tadi, namanya tuh Mas Pandu, Pak Pandu lah ya. Beliau ngasih saran, ya itu bisa nanti ditransfer ke bank lokal kalau udah diverifikasi. Tapi satu, nanti akan kena potongannya itu 16.000 per transaksi. Kemudian bakal masuk itu maksimal 3 hari kerja, tiga hari kerja. Kemudian disarankan untuk kalau mau transfer jangan langsung banyak-banyak Pak Kating gitu, karena kalau nanti terlalu banyak-banyak, nanti kalau belum pernah transaksi bakal dianggap transaksi ilegal, nanti bisa ditahan gitu. Jadi coba aja dulu misalkan berapa gitu, $10 atau berapa gitu, untuk jajal gitu, untuk uji coba aja. Kalau udah bisa nanti ya berikutnya gitu, jangan langsung ditarik semua, karena nanti dianggap transaksi mencurigakan sama PayPal gitu. Nah udah, kemudian saya diemin ya, sampai kemarin itu ada lagi temennya yang bayar $50 itu menghubungi, halo, saya temennya si ini yang sebelumnya pasang backlink di website kamu, saya juga berminat gitu. Kalau satu kan 50 gitu, dia nawar kalau misalkan saya mau pasang 3 bisa dikurangin nggak harganya gitu. Saya nanya budgetnya berapa, uh, gimana kalau $35 setiap link gitu, berarti kalau 3 kan nanti $105 gitu. Ya saya iyain lah ya. Jadi itu kan gede banget teman-teman. $35 aja itu, kalau kali 14.000 tuh berapa, $35, 35 kali 14.500, 507.500 ya. Dan itu hanya untuk backlink ya. Oke, baterainya lemah, itu kita percepat dikit ya. Itu hanya untuk satu backlink gitu ya. Kalau di Indonesia itu cuma 150, jadi ya tentu saja saya terima dengan senang hati gitu, dan beneran ditransfer. Nah, ketika udah ada saldo sekitar $200-an, kemarin saya nyoba nih gitu, ternyata kalau untuk
transfer ke bank lokal itu kebetulan saya hubungan tuh Bank Mandiri itu minimal $10. Kemudian ada keterangannya satu dipotong 16.500 kalau nggak salah untuk tiap transaksi. Yang kedua kursnya waktu kemarin itu 14.500 ya kalau nggak salah atau 14.600 karena total itu 146.000 yang masuk ke rekening itu 130-an ribu gitu. Waktunya sekitar 3 hari dia bilang, tapi baru kemarin saya ngajuin tuh hari Selasa. Nah tadi itu hari Rabu ini saat video ini direkam itu udah masuk uangnya. Wah itu oke, berarti kalau gitu nggak sia-sia, nggak percuma, dan ya alhamdulillah lah ya gitu. Nah sementara saya diemin biar di PayPal, nah nanti bisa jadi tabungan, dan ya mungkin kalau dolarnya lagi naik nanti bisa ditarik ya. Kalau enggak biarkan kayak gitu aja. Oke teman-teman, sorry ini karena baterainya udah mau habis dan udah 20 menit. Itu dulu mungkin video kali ini sharing tentang bagaimana saya berkorespondensi dengan orang luar negeri gara-gara Kamus Nesia. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan PayPal untuk pembayaran internasional gitu ya. Ini pengalaman pertama yang seru buat saya, bagaimana ngobrol email-emailan pakai bahasa Inggris. Yang penting adalah percaya diri aja gitu ya. Dan ya kalau nggak bisa bahasa Inggris dengan baik, bisa pakai Google Translate gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa komennya juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nandar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.